Nah, ini kita ulang dari sini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ghallaqatil abwaba dan menggembok oleh Zulaikha akan semua pintu-pintu. Semua pintu yang ada di rumahnya, pintu luar, pintu tengah, pintu kamar, pintu jendela, kata para ulama kan. Semuanya digembok. Nah, itu demi untuk tercapai maksudnya Zulaikha. Artinya dia sudah antisipasi pengamanan ya, untuk bersembunyi dari suaminya. Mengerikan nih cerita. Jadi qaulu ta'ala wa ghallaqatil abwaba itu bayanun. Ini penjelasan limar halatin ukhra bagi perjalanan yang lain atau bagi periode yang lain, episode yang lain min marahi lima sommamat alaihi tilkal maratu dari tahapan-tahapan yang telah merencanakan di atasnya oleh demikian perempuan. Artinya Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf bukan cuma ini doang, udah berkali-kali, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan kan, bahkan bertahun-tahun. Ini sudah sampai di bagian paling akhir nanti, sampai kepada tingkat memaksa kan. Disitulah nanti akan terbongkar segala niat busuk Zulaikha. Artinya wa ghallaqat abwaba baitiha alladzi tabitu fihi baban fababan. Artinya menggembok, mengunci ianya Zulaikha akan pintu-pintu rumahnya, rumah yang tabitu yang tidur ia di dalamnya rumah. Baban fababan, satu pintu demi satu pintu. Semua dikunci. Nah, ini karena banyak pintu kan menunjukkan berarti rumahnya besar. Memang dia istri pejabat kan? Istri pejabat, manusia kelas atas lah, sebagaimana kajian sebelumnya. Kelas elit, pejabat biasa. Nah, mimma yushiru ila saraiha wa tarfiha wa imtilakiha likulli wasailil mut'ati wa ragadil hayati. Mimma ini dia menggembok semua pintunya. Itu sebahagian dari perkara yang mengisyarahkan ia kepada kekayaannya dan kemewahannya, wamtilakiha dan memilikinya Zulaikha, likulli wasaili bagi seluruh media, seluruh perantara kesenangan dan kemewahan hidupnya. Ragadan itu kesenangan hidupnya. Ya, kayak Allah menyatakan kepada Nabi Adam kan. Kulu bagaimana itu di Al-Baqarah? Uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kulu minha ragadan ya. Wa kulu minha ragadan kalau nggak salah lupa. Nah itu. Artinya rumahnya besar kan. Sehingga kalau dia maksiat dalam rumah kayak merasa aman gitu. Semua digembok, tapi nanti terbongkar juga. Kita baca terus. Wal maksud, bermula maksud dari firman Allah di atas itu annaha. Wasungnya Zulaikha itu ghallaqat jami'al abwab. Itu menggembok ya semua pintu-pintu al-musilati. Pintu yang bisa membawa, menyampaikan ianya pintu ilal makanil ladzi ke tempat yang rawadathu fihi yang menggoda ia Zulaikha akannya Yusuf fihi padanya tempat. Ighlaqan syadidan muhkaman akan mengunci yang kuat lagi yang kokoh. Artinya benar-benar dikunci. Antisipasi. Kata para ulama di setiap langkah yang Zulaikha ambil itu, dia wanita pintar dan licik, sudah menyiapkan andaikan terbongkar, dia sudah menyiapkan alasan ya untuk membela dirinya. Karena ujung-ujungnya nanti korbannya tetap Nabi Yusuf. Dia yang bersalah, Nabi Yusuf yang tidak bersalah, bukan dia bertobat, malah dia nanti menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Nah, itu maknanya. Bermula maksud itu annaha, wasungguhnya Zulaikha itu ghallaqat mengunci ya jami'al abwabi akan semua pintu-pintu al-musilati yang menyampaikan ianya pintu ilal makanil ladzi ke tempat yang rawadathu yang menggoda ia akannya Nabi Yusuf fi padanya tempat. Ighlaqan syadidan akan menggembok yang kuat, muhkaman yang kokoh. Nah, kama yush'iru bidzalika tadha'ifu fi ghallaqa. Sebagaimana menunjukkan dengan demikian oleh tadha'if dalam ghallaqa. Artinya ketika Allah menceritakan tentang Zulaikha menggunakan fi'il tadha'if ghallaqa kayak banyak menggembok. Nah, kan? Ghallaqa fa'ala biasanya faedahnya kan taksir kan? Taksir. Nah, cuma di sini taksirnya pada maf'ul.
Menggembok, ia akan banyak pintu. Banyak pintu. Bisa saja satu pintu banyak gembok dan pintunya juga banyak. Ya. Kenapa Zulaikha sampai menggembok banyak pintu? Ziyadatan fi hamlihi alal istijabatilah. Sebagai tambahan dalam mendorongnya Yusuf kepada mengabulkan, menerima baginya Zulaikha. Agar Nabi Yusuf seolah-olah dalam anggapan Zulaikha, agar Nabi Yusuf merasa aman. Ini udah aman banget. Yang kepengen tuannya, di rumah tuannya, kemudian semua pintu sudah digembok, kayaknya udah benar-benar aman kan? Sehingga dalam perkiraan Zulaikha, Yusuf akan menerima keinginannya karena merasa aman banget. Nah, alhamdulillah kan Nabi Yusuf, Nabi, imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lihat. Walaupun di ayat di depan nanti, masya Allah, banyak banget perbedaan pendapat para ulama. Kita pilih yang paling rajih nanti. Summa adofat ila kulli tilkal mughriyati annaha qalat lahu haytala. Kemudian menambahkan ianya Zulaikha kepada tiap-tiap demikian godaan tadi. Demikian mughriyat, hal yang menggoda. Kemudian menambahkan ianya Zulaikha ila kulli tilkal mughriyat, kepada seluruh demikian hal yang memprovokasi Nabi Yusuf. Annaha, bahwa sungguhnya Zulaikha itu berkata ya baginya Nabi Yusuf, hai talak. Nah ini, hai talak. Artinya ini lanjutan ayat. Sesudah dia waghallaqatil abwab, sesudah dia menggembok seluruh pintu, kayaknya dia udah membuka pakaiannya, kata para ulama kan. Nah, namanya juga wanita penggoda, dia udah membuka dirinya segala macam sehingga dia berkata kepada Nabi Yusuf, "Hai talak, hai talak." Maknanya apa? Ha ana muhayyatun lak. Saya sudah siap untukmu. Ayo lakukan apa yang pengen kamu lakukan. Saya sudah siap. Ini kan benar-benar godaan nih. Jarang orang yang lolos kalau berada di posisi Nabi Yusuf. Walafdu haita ismu fi'li amrin. Itu isim fi'il amar. Bimakna aqbil wa asri wa halumma. Dengan mana aqbil datanglah. Wa asri ayo segeralah. Halumma marilah. Nah, ini kan kayak total dia. Karena memang dia sudah mabuk cinta dengan Nabi Yusuf. Al-Quran menggambarkan kat syaghafaha hubba kan. Dia sudah benar-benar dimabuk. Fahya kalimatu haddin wa hasin alal fi'li. Maka dianya haita tadi. Ini banyak kiraah di sini ya. Haiti, haita. Nah, macam-macam kalau kita lihat, kalau dengar Ustaz Abdul Somad ya. Abdul Somad Abdul Basit ya. Insya Allah di sini keren banget nih bunyinya, macam-macam kiraah di sini. Haita, hita, hiti, banyak. Fahya dianya kalimat haita itu kalimat haddin, kalimat ajakan. Wahasin, kalimat menganjurkan, kayak memaksa gitu. Menganjurkan alal fi'li, kepada memperbuat. Nah, artinya ini Syekh Tantawi mempertegas lagi artinya. Waqalat tilkal mar'atu li Yusufa, berkata oleh perempuan tadi yaitu Zulaikha bagi Nabi Yusuf alaihissalam, ba'da an ghallaqat abwaba baiti suknaha, sesudah menggembok ia akan pintu-pintu rumah tempat tinggalnya. Apa katanya? Ana muhayya'atun laka. Saya ini disiapkan untukmu. Saya milikmu. Pokoknya, ya, lakukan apa yang pengen kamu lakukan. Kan ngeri kan? Nah, kemudian, wa hadhihi da'watu safiratu minha lahu tadullu ala anna tilkal mar'ata kanat qad balagatin nihayata fil kashfi an raghbatiha. Bermula ini ajakan yang terbuka ya. Hadhihi da'watu safirah. Bermula ini undangan bahasa kita, dakwah. Ini ajakan yang terbuka dari Zulaikha lahu baginya Nabi Yusuf, itu dah dulu menunjukkan ianya ini ajakan tadi kepada bahwa sungguh demikian perempuan itu kanan ada ia itu sungguh telah sampai an nihayata akan puncak fil kashfi dalam membuka an raghbatiha dari kesukaannya. Ini benar-benar dia udah nggak bisa menahan dirinya. Tadi kalimatnya kalau kita lihat kan, hai talak, aku benar-benar udah siap untukmu. Itu kan undangan. Itu menunjukkan dia benar-benar sudah gila, tidak hilang akal bahasa kita. Ini perempuan hilang akal sehingga rasa malunya hilang sama sekali kan. Nah, wa annaha qad kharajat anil ma'lufi, dan bahwa sungguhnya si perempuan itu sungguh telah keluar ia dari kebiasaan. Dah keluar dari adat kebiasaan.
Mimbanati jinsiha, dari putri-putri yang sejenisnya. Udah, itu tadi. Ya hilang akan. Beda dengan orang lain ya. Fakat jaratil adatu an takunal unsa matlubatan la talibatan. Ini dari zaman dulu nih. Maka sungguh berlakulah oleh adat. Maka sungguh telah berlakulah oleh adat bahwa adalah perempuan itu biasa yang dicari kan. Biasa perempuan yang dicari. Makanya perempuan harus hati-hati kalau keluar rumah. Takut macam-macam lah kan. Diganggu, diculik, segala macam. La talibah. Jadi perempuan itu biasanya dicari sama laki-laki jahat. Bukan yang mencari. Tapi ini sudah di luar kewajaran. Enggak? Masya Allah. Masya Allah. Dengan halo, assalamualaikum. Kiba yang kali operasi. Waalaikumsalam udah kali udah man gimana ngadu kalah kali anak kita pada Ya, Masya Allah. nanti ya Hmm. Bantai rumah sakit? udah Alhamdulillah. Alhamdulillah ke aman lah. Semoga pulih. Pada uro kira-kira ini rumah sakit dah. Oh, lagi. Jero, jero, jero. Yang penting aman ini kan. kalau bukan kau FM no juga itu kita ada malah Ya, aman, aman. itu aman itu kawan kan sini kan ya Kode. ada lewatnya Lewat mana? Lungbuh. Lewat mana? Ban Lungbuh. Banyak roh jurung aman. Alhamdulillah kawan. Manu ini aku Kode, kode. Apa aman jet. Jadi minta lain ting. Insyaallah Allah Maha Kaya, tenang udah ya. Aman. Mana? Aman, aman. Ya, artinya kita tahu adalah ya. karena kita kembali karena ada kewajiban di oleh melihat pada ya dari jadi di kemaluan Ya, 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 ya. Tak berat malu, tak berat malu. Udah. Insyaallah. Penting. Jero, jero. Alhamdulillah penting kesehatan dong gak boleh. Agak. Agak. Taban-taban. 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 Salam warahmatullahi. Kita lanjutkan. Mana tadi? Ah, wa qauluhu subhanah, dan bermula firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adallah. Ya. Berkata ianya Nabi Yusuf, ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah kan. Inilah orang yang beriman ya. Ketika godaan yang pertama beliau ingat Allah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Aku benar-benar berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi. Nah, ini dhamir di sini khilaf para ulama. Kita lebih cenderung kembali kepada Allah. Karena ada juga nanti yang kembali kepada suami Zulaikha. Nah, ini kita ambil pendapat pertama dulu. Innahu Rabbi. Sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku, ahsana maswaya. Yang sangat baik ia memberi tempat kepadaku. Nggak mungkin aku mengkhianati Tuhanku. Tuhanku sangat baik kepadaku. Mulai dari dulu menyelamatkan aku dari sumur. Panjang perjalanan. Innahu Rabbi. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, ahsana maswaya. Sangat baik ia dalam maswaya, memberi tempat kepadaku. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya hal dan syarat itu tidak akan beruntunglah oleh orang-orang yang zalim. Nah, kata Nabi Yusuf kan. Jadi firman Allah yang ini bayanon lima radda bihi Yusuf alaiha. Ini menjelaskan bagi perkataan yang membantah dengannya oleh Nabi Yusuf atasnya Zulaikha. Begitu cara Nabi Yusuf berlindung atau menghindari dari godaan Zulaikha. Ba'da an tajawadat fi isaratihi kullahadin. Sesudah melampaui ianya Zulaikha fi isaratihi, dalam memprovokasi Nabi Yusuf, dalam menggoda Nabi Yusuf juga boleh kan? Kullahadin akan melewati batas, akan benar-benar dia telah melampaui batas kewajaran.
Nabi Yusuf menyatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Walafdu ma'adha masdarun udhifa ila lafdil jalalah, dan bermula lafad ma'az itu masdar udhifa yang dimudhafkan akan dianya masdar kepada lafad jalalah. Ma'adallah masdar. Makna masdar di sini mansub maf'ul mutlak. Walafdu ma'adha, lafad ma'adha itu masdar udhifa yang dimudhafkan akan dia kepada lafad jalalah. Wa mansubun bi fi'lin mahdhuf. Nah, dan dianya ma'adha itu mansub dengan fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? A'udzu nanti di sini ada. Artinya qala Yusufu fi radi 'alaiha. Artinya berkatalah oleh Nabi Yusuf dalam membantah atasnya Zulaikha. Apa kata Nabi Yusuf? A'udzu billahi ma'adan mimma tatlubinahu minni. Aku berlindung kepada Allah, akan benar-benar berlindung dari apa? Tatlubi yang engkau minta akan aku akannya. Dari apa yang engkau minta akan aku, dari apa yang engkau minta akannya dari aku. Aku berlindung kepada Allah. Enggak layak melakukan hal seperti itu. Wa'tasimu bihi i'tisaman mimma tuhawilinihi ma'i. Dan aku membentengi diri dengannya Allah, i'tisaman, benar-benar membentengi diri dari apa? Tuhawilinahu, dari apa yang engkau berusaha akannya bersamaku. Na'udzubillah, kata Nabi Yusuf. Fa innama tatlubinahu, maka sesungguhnya sesuatu yang engkau minta akannya. Minta berzina, kan aneh permintaannya. Sesungguhnya mah yang engkau minta tatlubi, kan khitab perempuan. Fa innama tatlubina, sesungguhnya apa yang engkau minta akannya. Watulihin, dan engkau merengek-rengek. Artinya ini menunjukkan sudah panjang proses godaan itu. Watulihin, dan engkau merengek-rengek fi talabihi, dalam memintanya. Itu ya tanafa, itu menafikan ia ma'ad-din, bersama agama. Wal muru'ati, bersama harga diri. Wasyarafi, dan bersama kemuliaan. Ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, harga diri, dan kemuliaan. Wala yaf'aluhu illa man khabusa man batuk, dan tidak akan memperbuat akan ini kecuali orang-orang yang jeleklah oleh tempat tumbuhnya. Ya kan? Ya, kecuali oleh orang-orang yang jeleklah tempat tumbuhnya. Masya Allah, gimana caranya? Banyak berbuat telepon. Oke. Wala yaf'alhu, dan tidak akan memperbuat akan ini kecuali man khabusa, oleh orang-orang yang jeleklah oleh tempat tumbuhnya. Maknanya orang yang punya latar belakang yang tidak baik, itu baru melakukan hal ini. Wastahwadza 'alaihi syaitan, kecuali orang-orang yang telah menguasai atasnya oleh syaitan. Sedangkan Nabi kan terjaga dari godaan syaitan. Nah, itu. Kemudian, wa qauluhu, dan firman Allah, innahu rabbi ahsana maswaya, itu ta'lilun. Firman Allah yang ini ta'lil alasan lisababi nufuri, bagi sebab larinya atau enggannya Nabi Yusuf mimma da'anhu ilaih, dari apa yang mengajak Zulaikha akannya Nabi Yusuf kepadanya. Ini kita kembali dhamir semua sambil belajar. Ini alasan bagi sebab enggannya Nabi Yusuf bagi ma da'athu, yang mengajak oleh Zulaikha akannya Nabi Yusuf kepadanya. Wasta'adha billahi minhu, berlindung ianya Nabi Yusuf dengan Allah darinya. Maka ini tadi, nggak mungkin aku melakukan ini, innahu rabbih, dia itu Tuhan. Itu faedah beriman, kan? Orang yang beriman kepada Allah nggak mungkin melakukan hal yang melanggar aturan Allah secara sadar. Itu faedah beriman. Ya, ketika kita menyatakan la ilaha illallah, yakin benar nggak ada Tuhan selain Allah, maknanya kita yakin bahwa perintah Allah yang baik itu akibat baik, larangan Allah yang buruk kalau kita langgar ada akibat buruk yang akan kita terima di akhirat. Nggak ada tempat, cuma dua, kalau nggak surga, neraka. Iman. Makanya kata Nabi dalam hadis, kan, la yazni zanin, kan, wahwa mu'minun, tidak berzinalah oleh seorang penzina dalam keadaan dia beriman. Kata para ulama, ketika orang berzina, ketika orang melakukan pembunuhan segala macam, dia seolah-olah baju imannya lepas. Karena kalau dia beriman bahwa apa yang dia lakukan bahaya, itu nggak mungkin dia melakukannya. Berarti ketika itu dia seolah-olah imannya lepas. Nah, itu. Wa dhamiru fi innahu yajudu ay ya'uda ila Allah. Ini kata beliau.
Kalau menurut Syekh Tantawi boleh dua. Saya baca kitab Qasasul Quran yang lain, ulama lain lebih menguatkan kembali kepada Allah. Nggak cocok, nggak mungkin katanya Nabi Yusuf menyatakan kepada suami Zulaikha, Rabbi. Walaupun boleh penggunaan kata Rabbi untuk manusia, boleh Rabbul Mal, Rabbul Bait, kan boleh kan? Nah, di sini kata beliau wadhamiru fi innahu, dhamir yang ada pada innahu itu ya juzu, bolehlah bahwa yang udah kembali ianya dhamir ilallahi kepada Allah Azza wa Jalla, boleh. Kalau kembali kepada Allah fayakunul makna, maka jadilah makna itu qala Yusufu fi raddi 'alaiha. Berkata oleh Nabi Yusuf dalam membantah atasnya, Zulaikha, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, an af'alal fahsya, dari bahwa aku memperbuat akan kekejian, wal mungkara dan kemungkaran, ba'da'an akramani Allah, sesudah memberi kemuliaan kepadaku oleh Allah Ta'ala, bima akramani bihi, dengan apa yang telah memuliakan ianya Allah akan aku dengannya, minan najati, dari keselamatan, minal jubbi, keselamatan dari sumur, wa min kaidi ikhwatili, keselamatan dari tipu daya saudara-saudaraku bagiku, wa min riayati fi kulli madahiri hayati, dan dari menjagaku dalam setiap periode hidupku. Nah, kata Nabi Yusuf, nggak mungkin aku melanggar Allah yang sangat baik kepadaku. Ya. Wa idza kana khaliqi qad habani bi kulli hadhihi ni'ami, apabila adalah penciptaku itu sungguh habani, mencurahkan, meliputi ia kepadaku dengan seluruh ini nikmat, fakaifa artakibu ma yughdibu, maka bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang membuat marah ia akannya penciptaku. Nggak mungkin aku melanggar. Nah, orang manusia aja, seorang suami yang cinta sama istrinya misalnya, contoh, nggak mungkin melanggar kan. Begitu juga istri yang cinta kepada suaminya, itu sesama manusia. Apalagi Allah yang memiliki segalanya, sangat cinta kepada Nabi Yusuf, makanya nggak mungkin Nabi Yusuf melanggar aturan Allah. Nah, itu pendapat pertama. Dan pendapat itu yang dikuatkan oleh banyak ulama dalam banyak tafsir. Nah, di sini ada pendapat kedua. Wa yajuzu ay ya'uda dhamiru fi innahu ila zawjiha. Dan bolehlah bahwa kembalilah dhamir pada innahu tadi kepada suaminya Zulaikha. Fayakunul makna, maka jadilah makna itu inna zawjaki wa sayyidi alladhi ishtarani bimalik. Sesungguhnya suamimu, sayyidi, dan dia juga tuanku, tuan yang telah membeli akan aku dengan hartanya. Wa qala laki, dan dulu suamimu itu berkata kepadamu, akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au nattahidahu walada. Ini kan ayat awal dulu kisah yang sudah kita baca. Ketika suami Zulaikha membeli Nabi Yusuf di pasar budak, kemudian Nabi Yusuf dibawa, diberikan kepada Zulaikha, apa kata suaminya kepada Zulaikha? Akrimi maswa, muliakan olehmu tempatnya. Ini budak kita, tapi dia kayak beda dengan budak yang lain. Dia seperti anak kita. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita nanti. Au nattakhidahu, atau mudah-mudahan kita jadikan dia sebagai anak. Nah, dulu suamimu mengatakan itu kepadamu. La yasihu li an akhunahu, tidak sah, tidak pantas bagiku bahwa aku khianati akannya suami. Fi irdihi, pada kehormatannya, wa fi syarafihi, dan pada kemuliaannya. Mana mungkin aku mengkhianati suamimu yang sudah sangat baik kepadaku. Wah, itu pendapat kedua kan. Tapi para ulama katanya kurang wajar kalau kita kaji lebih mendalam ya. Nah, nggak mungkin Nabi Yusuf, seorang nabi, menyatakan kepada suami Zulaikha, yang suami Zulaikha itu kafir, disebut innahu rabbi. Nah, itu. Wa fi hadhil jumlati al-karimati tadhkirun laha bihuquqillahi wa bihuquqi zawjiha. Dan pada ini jumlah yang mulia innahu rabbi ahsana maswaya. Dalam ini jumlah, ini ayat Quran tadi, itu mengingatkan bagi Zulaikha dengan hak-hak Allah dan hak-hak suaminya. Ini benar. Enggak? Artinya mestinya dia sadar. Ya. Wa tanbihun laha ila wujubil iqla'i amma turiduhu minhu min fahishatin. Dan mengingatkan baginya Zulaikha dari wajib melepas diri
amma turiduh, dari apa yang inginkan ia akannya darinya Nabi Yusuf, dari kekejian. Baratnya panjang ya. Dalam ayat di atas juga tadi mengingatkan bagi Zulaikha agar melepaskan diri dari keinginan buruknya. Dari ma yang menginginkan ia akan nyama darinya Nabi Yusuf dari kekejian. Mestinya dia sadar. Ya kan? Ya, ini beliau pengen bilang begini. Kalau saya aja yang masih muda bisa menahan godaan, masa kamu perempuan, padahal kamu punya suami. Kalau kamu punya keinginan kan bisa bersama suami. Masa kamu masih tergoda? Mestinya kamu sadar. Ya. Lianna irtikaba hadhil fahishati yuaddi ila ghadabillahi wa ghadabi zawjiha. Kenapa mestinya perempuan tadi melepaskan diri dari keinginannya? Lianna irtikaba, karena melakukan ini fahisyah, ini kekejian, yuaddi bisa menyebabkan ya, membawakinya ila ghadabillah, kepada marah Allah, wa ghadabi zawjiha, dan kepada marah suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ustazah Lia Marlina. Qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Ya. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya hal dan sya'an itu tidak akan beruntunglah oleh orang-orang yang zalim. Itu ta'lilun akhara liman aiha amma turiduhu minhu. Ini firman Allah ini ta'lilun akhar. Ini firman Allah, tapi ini kan ucapan Nabi Yusuf kan. Jadi kita maknai ucapan Nabi Yusuf yang ini ta'lilun akhar, alasan yang lain liman aiha, untuk menghalangi si Zulaikha dari apa yang ia inginkan akannya dari Nabi Yusuf. Mestinya dia sadar kan, zalim, mengkhianati suami itu satu kezaliman. Katakanlah dia nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, misalkan Zulaikha nggak percaya kepada Tuhan, tapi kan dia punya suami. Mestinya dia sadar mengkhianati suami itu kezaliman, dan kezaliman itu ada resikonya. Nah, dan resikonya memang berat, nanti dia dicaci oleh seluruh wanita kan, mulai dari wanita keras elit sampai wanita biasa masyarakat, semuanya mencela Zulaikha, tapi bukan malah menyadarkan dia, malah dia melakukan makar baru, mengundang semua tamu kan, sampai tangannya nanti diiris kan, gitu nanti ceritanya. Kita lanjutkan ya, insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan. Nah, artinya inna kulla man irtakaba ma nahallahu anhu min fawahisha. Artinya setiap orang yang melakukan ia akan apa saja yang melarang oleh Allah darinya, daripada kekejian, takunu akibatu, ini adalah akibatnya, akibat nyaman, itu al-khusrana, itu kerugian, wa adamal falahi, dan tidak beruntung, fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, Masya Allah. Nah, itu ini udah. Wal mutadabiru fi hadil ayatil karimah, dan bermula orang yang mau memikirkan pada ini ayat yang mulia. Ayat yang mulia. Yara, nisya melihat ya annal Qur'anal Karim, wa Al-Qur'anul Karim qad qabala dawa'iyal ghawayati salasi. Sungguh telah membandingkan ianya Quran dawa'iyal ghawayah, akan ajakan kesesatan yang tiga, allati jaharat biha, ajakan yang menjiharkan, menampakkan dengannya ajakan oleh istri pejabat tadi, Imratul Aziz, wal mutamassilatu fil murawadah, yang menjelma dalam godaannya, wa fi taghliqil abwabi, dalam menggembok pintu-pintu, wa fi qauliha, dan dalam ucapannya Zulaikha, hai talak. Artinya kalau kita membaca Quran kembali, kita baca pelan-pelan, kita lihat bagaimana kan, ajakan Zulaikha yang tergambar dalam tiga tadi ya. Pertama dia rawadathu, farawadathu allati fi baitiha huwa fi baitiha. Pertama godaan yang terus-menerus nih. Murawadah kan godaan yang terus-menerus, nggak kendor-kendor. Kemudian dia menggembok pintunya. Kemudian dia juga menyatakan, hai talak, aku sudah siap untukmu. Kan ini tiga nih. Kemudian tiga ajakan dosa ini, di mana sebaliknya Nabi Yusuf menjawab dengan tiga jumlah yang berbeda kan. Qad qabala hadhihi da'awa hadhihi dawa'ya qad qabala hadhihi dawa'ya salasan ghawayah bidawa'il afafis salasil lati
radda biha Yusuf alaihissalam. Dan sungguh telah melawan atau memukabalah. Gimana cara memaknai memukabalah? Menghadapkan ianya Quran akan ini dorongan tiga bagi kesesatan dengan dorongan-dorongan menjaga diri yang tiga. Bidawa'il afaf, dengan dorongan menjaga diri yang tiga. Dorongan alati radda biha yang membantah atau yang menjawab dengannya tiga tadi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wal mutamasilatu fi qoulihi ta'ala, yang terjelma atau yang tampil ya, yang tampil dalam firman Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adallah. Pertama beliau ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, itu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, sangat baik kepadaku. Dan dua, innahu la yuflihud dhalimun. Dan orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Artinya di sini ada balaghahnya, tiga jumlah yang jelek, ya bukan ayat Quran yang jelek, isinya kan mengajak kepada kemungkaran di muqabalah dengan tiga jumlah yang baik. Wahakadha asbatal Qur'anul Karimu annal i'tisama bil afaf wa taharah. Dan demikianlah telah menetapkan oleh Quran yang mulia bahwa sungguh membentengi diri bil afaf, dengan sifat terjaga afaf, wa taharati dengan kesucian, wa syarafi kemuliaan, wal amanati dan amanah, kana silaha Yusuf, ada ya semua itulah senjata Nabi Yusuf alaihissalam, fitil kal ma'rakatil anifah, dalam demikian peperangan yang sangat sengit. Jadi dalam peperangan tadi, peperangan yang enggak mudah itu bagi laki-laki, ya kan? Apalagi yang mengajak tuannya sendiri dengan ridha tuannya, ya, tidak mudah. Tapi itulah senjata Nabi Yusuf. Senjata Nabi Yusuf dalam demikian peperangan yang sengit tadi. Senjata Nabi Yusuf itulah beliau membentengi diri, minta lindung kepada Allah. Fitil kal ma'rakatil anifah, dalam demikian peperangan yang sengit, baina nida'il khawfi minallah, antara seruan ketakutan kepada Allah Ta'ala wal i'tisami bisyara, antara seruan ketakutan kepada Allah, antara keseruan membentengi diri dengan kemuliaan dan harga diri, wa baina nida'i syahwati wan nazawat, dan antara panggilan syahwat dan panggilan nazawat, ini panggilan seksual kalau kita terjemahkan ya, nazawat, antara panggilan syahwat, panggilan seksual, wa khatawati syaitan, dan antara langkah-langkah setan, panggilan langkah-langkah setan. Nah, itulah pertempuran yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Bukan pakai senjata kan? Alhamdulillah Nabi Yusuf selamat. Bagaimana teman-teman? Ya, ini kita Masya Allah. Kasih komentar dulu. Kita lanjutkan ya. Walakinna hadhil ma'rakatal anifata, tetapi ini memang ini kitab cerita kan. Jadi ibaratnya kadang berulang, bukan seperti kitab fikih. Kitab fikih kan ketat, harus menjaga lafaznya, nggak boleh berulang ya. Tapi ini lafaznya di sini berulang. Nah, nggak apa-apa, ini kayak ceramah gitu, cerita. Walakinna hadhil ma'rakatal anifah, tetapi ini peperangan yang sengit tadi, baina nida'i syahwati wan nadawat, antara panggilan syahwat dan panggilan seksual, wa khatawati syaitan, dan antara seruan langkah-langkah setan, allati taquduha imra'atul aziz. Nah, itu panggilan syahwat yang dipimpin akannya oleh istri pejabat tadi. Wa baina nida'il afaf, dan antara ajakan menjaga diri, ajakan kesucian, ajakan takut dari Allah, alladzi yaquduhu, yang menyetir ya, yaqud, qaid itu sopir, yaquduhu yang menyetir, yang membawa akannya seruan terjaga tadi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, lam yantahi, tidak berakhir ianya ini peperangan, inda hadzal haddi, di sini batas. Jadi walaupun Nabi Yusuf, beliau pengen bilang di sini, atau ayat Quran pengen menceritakan kepada kita, ketika Nabi Yusuf tadi menghindar, tidak mengikuti kemauan Zulaikha, ma'adzallah kata beliau, ternyata nggak sampai di situ, nggak menyadarkan Zulaikha, ini udah main keras nih, ke depan udah main paksa nih. Udah main paksa, balin taqala ila ma'arakatin a'nafa, bahkan berpindah ianya peperangan kepada peperangan yang lebih sengit, yang lebih keras, a'naf, wasalat, yang sampai ianya peperangan ila marhalatil muhajamah, kepada
tingkatan saling menyerang. Ini bukan saling menyerang. Sebenarnya Nabi Yusuf nggak menyerang kan? Yang menyerang kan Zulaikha. Wasalat yang sampai ianya peperangan ila marhalatil muhajamah kepada tahapan menyerang allati abbara anhal Quran, serangan yang mengibaratkan darinya serangan oleh Quranul Karim fi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di depan ini. Jadi kita melihat gambaran bagaimana Zulaikha mengejar Nabi Yusuf kan. Yusuf udah lari masih dikejar. Masya Allah. Nah ini Allah berfirman wah ini penting banget di sini. Ini banyak ini konten-konten YouTube kan kita lihat ini mengambil tafsir seperti Syekh Tantawi ini. Nah, tapi ada beberapa tafsir yang saya baca justru ulama lain nggak mendukung pendapat di sini. Jadi wakafnya beda, ini penting banget nih. Ada beberapa konten saya lihat di TikTok. Dia bilang Nabi Yusuf juga punya keinginan terhadap Zulaikha. Padahal sebagian ulama menyatakan walaupun nggak seluruhnya, jangankan para nabi, para ulama aja, masya Allah kan, atau para waliullah aja menjaga hatinya. Jangankan maksiat, keinginan untuk maksiat aja nggak ada. Bagaimana Nabi Yusuf kita bilang beliau punya keinginan untuk memenuhi hasrat atau keinginan Zulaikha. Ini beda tafsir itu gara-gara beda wakafnya. Ini kita lihat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Walaqad ini penguat lagi sumpah. Demi Allah sungguh telah menginginkan ianya Zulaikha bihi akannya Yusuf. Zulaikha benar-benar punya keinginan untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha. Nah, ini kan bahaya di sini. Dan menginginkan ianya Yusuf dengannya Zulaikha. Kayak seolah-olah sama-sama punya keinginan. Tapi jangan koma di sini. Laula pastinya. Dan punya keinginan ianya Yusuf dengannya Zulaikha jikalau tidak melihat oleh Yusuf akan burhan Tuhannya. Akan dalil Tuhannya. Ya. Jadi di sini memang agak ribut ya. Jadi saya gambarkan dulu. Saya ngambil pendapat yang bukan di sini dulu. Justru yang Syekh Tantawi nggak membawakannya. Jadi sebagian ulama menguatkan walaqad hammat bihi di sini titik. Wakaf di sini. Kemudian wahamma biha jumlah baru. Bahkan wahamma biha jadi jawab laula. Nggak apa-apa duluan jawab. Atau minimal hamma ini menunjukkan kepada jawab laula yang mahdhuf. Ini penting banget nih. Artinya sungguh menginginkan oleh Zulaikha dengannya Yusuf. Wahamma biha. Dan menginginkan ianya Yusuf akannya Zulaikha jikalau beliau tidak melihat dalil Tuhannya. Nah, tapi faktanya Nabi Yusuf telah melihat burhan Tuhannya. Artinya burhan nanti dijelaskan, beliau yakin benar terhadap Tuhan. Bahkan ayat sebelumnya menggambarkan Allah telah memberikan walaqad ataina. Sungguh telah kami berikan kepada Yusuf hukma wa ilma kan? Allah berikan hikmah ilmu dari awal beliau sudah dijaga oleh Allah. Jadi punya keinginan saja tidak. Itu sebagian tafsir, bahkan dikuatkan oleh banyak ulama. Tapi di sini berbeda, coba saya baca ya. Nggak tahu nih Syekh Tantawi ya. Karena kita baca kitab Syekh Tantawi ya kita ikuti dulu kan arah pandangan beliau. Atau nanti saya tampilkan kitab lain ya. Nah, kitab Syekh Khalid Umar Al-Khalidi kalau nggak salah. Ada nanti udah saya tandain. Ini kita lihat di sini. Kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah kami palingkan Yusuf, kami selamatkan Yusuf. Linasrifa anhu su, agar kami palingkan darinya Yusuf akan keburukan dan kekejian. Jadi Allah memang menyelamatkan Nabi Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf itu dari hamba-hamba kami yang mukhlasin. Mukhlasin itu yang pilihan, hamba kami yang dipilih, orang terpilih mestinya jangankan maksiat, keinginan untuk maksiat aja tidak. Tapi coba kita lihat tafsir Syekh Tantawi di sini. Beliau menyatakan Nabi Yusuf punya keinginan juga. Kita lihat. Walafdul hammi ma'nahul muqarabatu minal fi'li min ghairi dukhulin fih. Bermula lafad ham tadi. Walaqad hamma. Lafad ham itu bermula maknanya itu muqarabah. Mendekati dari perbuatan daripada ketiadaan masuk dalamnya perbuatan.
Jadi hamma itu punya keinginan untuk melakukan, tapi belum sempat melakukan. Namanya hamma. Itu kok dasarnya seperti itu. Punya keinginan, ya? Punya keinginan. Jadi keinginan ada dua. Ada keinginan sangat kuat. Kalau ada kesempatan pasti melakukan. Ada keinginan nanti ya hanya sifatnya lintasan saja. Cuma terpikir kemudian hilang. Nah, ada dua. Kita lihat. Yang penting hamma artinya mendekati perbuatan. Tapi belum masuk dalam perbuatan. Taqulu, engkau berkata. Ini contoh penggunaan orang Arab. Hammamtu bifi'li hadha syai'. Kita menyatakan aku menginginkan untuk melakukan ini. Idza ittajahat nafsuka nahwahu duna an tafala. Idza ittajahat apabila mengarah. Mengarahlah oleh dirimu ke arahnya sesuatu, ketiadaan engkau melakukan akannya sesuatu. Artinya kita baru pengen dan belum melakukan,